penguatan kelembagaan. Nah, ini salah satu juga sebagai upaya kita dalam mewujudkan zona integritas agar lembaga yang lain juga bisa saling mengawasi, saling memberikan dorongan untuk meningkatkan pelayanan. Untuk selalu berzona integritas, untuk selalu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, untuk selalu meningkatkan pelayanan. Wilayah PA Bengkayang cukup luas gitu ya, maka kehadiran BRC ini sangat membantu masyarakat. Nah, ini yang jangan sampai lupa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Pengadilan Agama Bengkayang episode pertama. Halo Sobat Peradilan dimanapun kalian berada. Pada podcast kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema mengenal zona integritas di Pengadilan Agama Bengkayang. Untuk Sobat yang belum tahu, Pengadilan Agama Bengkayang adalah salah satu pengadilan agama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Perkenalkan, saya Aruni, moderator pada hari ini, dan pada episode pertama kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, yaitu pimpinan Pengadilan Agama Bengkayang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, Bapak Sobari SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobari, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, boleh sebelum kita mulai bincang-bincang pada kali ini, boleh Bapak ceritakan sedikit tentang profil Bapak sebagai Ketua Pengadilan Agama Bengkayang sejak tahun berapa saja ya Pak ya. Kemudian setelah itu Bapak boleh menjelaskan tentang zona integritas gitu ya Pak ya, karena untuk masyarakat luas mungkin barangkali ada yang belum tahu tentang zona integritas itu apa sih Pak gitu. Kemudian juga bagaimana sejarah pembangunan zona integritas yang ada di Pengadilan Agama Bengkayang ini Pak, serta tahapan-tahapan apa aja sih yang harus dibangun gitu oleh sebuah satuan kerja untuk menuju zona integritas. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Izin saya memperkenalkan kembali ya. Nama saya Sobari. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bengkayang. Jadi kalau riwayat pertama kali saya bertugas di Pengadilan Agama Bengkayang, saya dilantik, seingat saya, tanggal 31 Agustus 2020, pertama kali menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkayang. Ya, sudah lumayan lama ya Pak ya? Sudah lumayan lama, kalau dihitung sampai sekarang sudah 4 tahun lebih ya. 4 tahun lebih. Kemudian pada tanggal 6 Desember tahun 2022 ya, jadi saya baru menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, jadi sudah berjalan 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun nanti Desember. Jadi itu mungkin sekilas terkait dengan data saya sendiri, yang lain-lain nanti bisa menyusul ya. Tadi ditanyakan terkait zona integritas ya. Betul, jadi alhamdulillah, terima kasih. Ini kesempatan pertama saya dalam podcast kali ini. Terima kasih saya ditunjuk sebagai narasumber ya. Mungkin sekilas saya jelaskan secara singkat tentang zona integritas, terutama terkait dengan ZI yang dilaksanakan di Pengadilan Bengkayang. Ya, kalau bicara zona integritas ya, ini mungkin sudah familiar lah ya di kalangan warga pengadilan ya. Tapi walaupun demikian sudah tahu, kita perlu mengulas kembali lah ya. Jadi istilah zona integritas ini kan suatu penamaan gitu ya dalam suatu wilayah atau suatu instansi atau birokrasi, di mana instansi itu ya terutama Pengadilan Agama Bengkayang ini berkomitmen gitu untuk mewujudkan zona integritas dalam rangka memberikan pelayanan, terutama memberikan pelayanan yang selanjutnya juga dalam rangka meningkatkan integritas aparaturnya. Nah, itu mungkin secara singkatnya terkait zona integritas. Jadi di situ ada area komitmen yang dilaksanakan oleh Pengadilan Bengkayang dari sisi penguatan integritas aparaturnya, yang kedua dari sisi peningkatan kualitas pelayanannya yang lebih baik lagi. Itu seputar tentang zona integritas. Memang kalau dasar kita melaksanakan zona integritas itu sendiri ya cukup jelas ya. Kita mengenal namanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Itu sebagai dasar hukum kita terkait dengan penyelenggaraan negara ya, yang memang bersih dan bebas dari KKN, korupsi dan nepotisme. Ada juga Undang-Undang
nomor 31 tahun 1959 itu terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait juga yang lainnya ada peraturan yang lain, peraturan presiden, instruksi presiden. Kalau terkait dengan teknis tata kelolanya yang terakhir ini seingat saya itu kita ada peraturan Menpan RB nomor 5 tahun 2024 itu yang mengubah Permenpan RB nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani pada instansi atau pemerintah ya. Tadi sempat disinggung ZI di PA Bengkayang ya, tahapan-tahapannya Iya, ya. betul, Pak. Ya, seingat saya ya pertama kali saya bertugas di sini sebagai wakil itu sudah langsung dihadapkan pada tugas ZI ya. Jadi saya sempat membaca sekilas sejarahnya. Jadi memang sejak adanya keputusan Ketua MA nomor 58 tahun 2019 ya. 2019. Waktu itu seingat saya itu terkait dengan pembangunan zona integritas pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Jadi setelah adanya SK-KM4 tersebut pada tahun 2019 itu Pengadilan Bengkayang yang waktu itu ketuanya Bu Haji Andriani ya dan wakilnya Pak Muhlis itu sudah mencanangkan ya. Tahapannya sudah melakukan pencanangan pembangunan zona integritas. Estafet berikutnya saya masuk ke sini jadi sudah berproses tahapan-tahapannya setelah pencanangan. Ya terutama kita pahami sendiri ya dalam ZI itu ya kita perlu ada namanya pemahaman apa yang harus diisi gitu ya, yang harus kita laksanakan dalam ZI itu sendiri. Terutama di ZI itu kan ada kita mengenal namanya area pemenuhan dan hasil gitu ya. Area-area itu jadi dalam area pemenuhan itu ya kita ada namanya juga mengenal 6 area ya dalam pemenuhan itu. Ya, terkait dengan satu manajemen perubahan yang harus kita ketahui sendiri gitu ya, dan yang harus kita internalisasikan pemahamannya kepada kawan-kawan kita. Kemudian juga ada juga penataan tata laksana, kemudian juga ada namanya penataan manajemen SDM yang harus kita pahami juga itu dalam pemenuhan epiden tersebut. Ada juga namanya peningkatan akuntabilitas kinerja, nah kita juga harus pahami. Ada juga namanya penguatan pengawasan itu di area 5 ya, di area 5. Kemudian di area yang terakhir itu ya kita harus ada peningkatan kualitas pelayanan gitu ya. Insya Allah kalau kita bisa internalisasikan, kita bisa pahami tidak hanya dari unsur pimpinan tapi juga sampai bawah, kita sudah mengenal setengah apa itu ZI. Dan insya Allah selanjutnya area hasil pun akan kita dapatkan di mana adanya kepercayaan masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan dan masyarakat percaya terhadap Pengadilan Agama Bengkayang. Itu mungkin gambaran sekilasnya ya terkait dengan ZI dan tahapan-tahapannya apa yang sudah dilalui oleh PA Bengkayang. Dan memang kalau kenapa sampai sekarang belum dapat ya? Kebetulan Pengadilan Agama Bengkayang sampai hari ini kita belum mendapatkan predikat Iya, WPK iya betul, ya. Ya sebenarnya kita sudah hampir itu ya, sudah hampir dapat. Saya ingat waktu pertama tugas itu kita malah sudah masuk area deks evaluasi. Jadi dalam arti kita sudah memenuhi tahapan itu tadi pengungkit ya, pengungkit, pemunduan dan reform serta tahapan hasil gitu ya. Makanya kita sudah sempat masuk di evaluasi dalam arti bahwa tim penilai ini ingin menilai apakah sesuai apa yang dilaporkan dengan hasil senyatanya. Betul. Itu seingat saya pada bulan November 2020 kita sudah sempat dievaluasi ZI oleh tim penilai eksternal ya dari Kemenpan RB ya. Namun lagi-lagi kita harus berjuang ya. Kita ternyata harus berjuang di 2021 dan 2022 harus berjuang. Namun seingat saya ini di 2023 dan 2024 karena memang kita sedang mencanangkan pembangunan gitu ya. Kita melaksanakan pembangunan gedung baru. Jadi sebagai pengusul siapa yang diusulkan ZI, PTA belum memilih PA Bengkayang karena diharuskan konsen dalam pembangunan gedung baru tersebut. Ya mudah-mudahan harapannya di tahun berikutnya 2025 PA Bengkayang itu bisa diusulkan dan alhamdulillah mudah-mudahan ya bisa dapat meraih predikat
ZI ya. Amin. ZI dalam WBK wilayah bebas dari korupsi. Itu seperti itu mungkin ya. Baik, terima kasih. Penjelasannya lumayan banyak Lumayan ya pemirsa ya, dan mudah-mudahan dapat dipahami. iya, buat yang belum tahu Ya, semoga bisa baik. memahami Amin, ya. amin, amin. Jadi penjelasan dari Pak Ketua ini Baik. lumayan kompleks ya Pak ya. Baik, Itu baik, mulai baik. dari peraturan, Baik. kemudian juga tahapan-tahapan ada Baik. 6 area tadi ya Pak ya, Baik. yang harus dipenuhi gitu. Baik. Tentunya ini semua tidak bisa kalau kita laksanakan secara sendiri-sendiri ya Pak ya. Kita Betul, harus bekerja betul. secara tim ya Pak ya. Betul. Iya, jadi Sobat Peradilan, di dalam menuju zona integritas ini ada 2 predikat yang harus kita dapatkan. Yang pertama yaitu WBK, betul ya Pak, kemudian WBBM. Nah, kebetulan Pengadilan Agama Bengkayang hingga hari ini belum beruntung untuk mendapatkan predikat WBK. Nah Pak, tapi saya kebetulan ya Pak ya ditempatkan di Pengadilan Agama Bengkayang sejak tahun 2021, itu sampai sekarang masih di PTSP Pak, Baik, masih di baik. pelayanan satu Iya, pintu. Nah kebetulan saya melihat dan menyaksikan sendiri gitu bahwa sebenarnya Satker kita ini bersih Pak dari korupsi, kolusi Insyaallah, dan amin, nepotisme, insyaallah. insya Allah ya Pak ya. Iya. Nah apalagi dengan adanya inovasi ACO ya Pak ya, akses CCTV online yang digagas oleh Dirjen Badan Peradilan Agama, itu lumayan sebagai pengawasan ya Pak ya, lumayan baik untuk pengawasan di setiap satuan kerja di bawah Badilak. Jadi selama ini sih saya merasakannya sebenarnya kita udah bisa loh Pak untuk mendapatkan predikat itu gitu ya Pak. Nah kalau untuk Pengadilan Agama Bengkayang sendiri nih Pak, yang dari yang Bapak tahu, apa aja sih Pak yang udah kita laksanakan selama ini, kemudian kendala-kendala apa nih Pak yang terbaru di 2024 sehingga mungkin kita belum bisa diusulkan gitu Baik. Pak. Baik, terima kasih mungkin terkait upaya yang sudah dilakukan dan kendala ya. Iya. Ya, terutama tadi sudah disinggung bahwa kita sudah pencanangan ya, sudah dari beberapa tahun yang lalu ya, itu sebagai sudah komitmen lama ya, kita. Pak, ya. Memang upaya selanjutnya memang kita tiap tahun itu ada namanya komitmen bersama seluruh aparatur untuk berkomitmen membangun atau melaksanakan zona integritas. Jadi komitmen kita, saya sebagai pimpinan dan sudah menginstruksikan setiap tahun apapun itu, kita harus selalu berulang-ulang komitmen ini dalam arti bahwa ini harus selalu digaungkan terus-menerus. Jadi tidak hanya sekali komitmen pembangunan zona integritas agar apa? Agar pimpinan dan seluruh aparatur yang ada di bawahnya itu dapat memahami dengan sungguh-sungguh gitu seperti apa itu zona integritas, itu upayanya. Kemudian juga kita sudah meningkatkan layanan ya. Tadi ya sudah disinggung. Betul. Apa ada namanya ACO, kita aplikasikanlah inovasi-inovasi yang menjadi kewenangan atau instruksi dari pimpinan kita, dari Dirjen. Ada salah satunya ACO. Memang itu salah satu inovasi yang bisa mencegah orang untuk tanda kutip ya berbuat nakal lah ya, seperti itu. Kita memang yakin sebagai orang beragama diawasi oleh Yang Maha Kuasa, tetapi tidak hanya sebatas itu saja ya, harus ada ininya, pelanjutnya gitu ya, harus ada inovasi satunya atau ACO itu ya, karena terus terang dengan adanya aplikasi ACO ini juga kita bisa lebih waspada. Betul. Kita bisa lebih berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, bukan karena takut ya, tapi untuk melatih diri kita harus selalu terus-menerus mawas diri dan meningkatkan. Kemudian juga kita selain adanya pengawasan ya tentu inovasi-inovasi yang sudah kita gaungkan dari awal pertama kita pembangunan sampai sekarang mungkin sudah banyak ya. Tidak saya menyebutkan satu persatu ya, tapi hanya beberapa yang mungkin sudah familiar kita dengar. Kita ada namanya Sitirtana, Sibayang gitu ya. Mungkin nanti bisa ini inovasi lihatlah ya, inovasi Satker ya, tentunya di setiap satuan kerja pasti gitu. Ada inovasi. Ada juga si pemandu lainnya. Ya, si pemandu gitu. Kemudian juga yang terakhir ini yang kita sudah pelayanan mobile namanya. Jadi pelayanan mobile ini dalam arti kita PTSP ini, terutama ini ya mukanya PTSP ini tidak hanya di sini. Jadi kita ada program sidang keliling, kita ikutkan namanya aplikasi BRC. BRC. Ini BRC ini kepanjangan dari Bengkayang Religious Court. Kalau BRC ini nama jalan tempat kita ini, kantor kita adanya di Jalan BRC. Kantor cuma kita karena sama kebetulan nih, namanya Jalan Basuki Jalan Rahmat Basuki ya, Pak? Rahmat. Orang mengenalnya BRC. Tapi kebetulan juga sama BRC itu Bengkayang Religious Court. Dalam arti ini pelayanan PTSP Pengadilan Bengkayang bersifat mobile. Kita ada hadir dalam sidang keliling di
tempat titik-titik tertentu di pelayanan sidang keliling. Nah, itu mungkin sekilas terkait dengan inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan. Ya, selain itu juga kita sudah ada namanya penguatan sinergi dengan instansi-instansi untuk namanya penguatan kelembagaan. Nah, ini salah satu juga sebagai upaya kita dalam mewujudkan zona integritas agar lembaga yang lain juga bisa saling mengawasi, saling memberikan dorongan untuk meningkatkan pelayanan. Itu mungkin terkait dengan upaya ya. Iya. Kalau kendala, ya tentu juga kita tidak bisa pungkiri ya, tentu di mana ada upaya pasti banyak sekali program kendala ya, terutama mungkin kita masih minim mungkin pemahaman terkait dengan Z itu sendiri gitu ya, jadi perlu terus-menerus digaungkan, diinternalisasikan apa itu zona integritas. Selain itu juga kita nih masih di gedung yang lama loh ini ya, kita belum, memang kita lagi pembangunan nih sudah tahu ya, Pak, masih ya. pinjam pakai gedung kita. Mungkin ini salah satu kendala juga untuk kurangnya dalam peningkatan layanan. Tapi bukan berarti ini hal yang urgent gitu, karena tempat terbatas akhirnya kita tidak semangat untuk mendukung zona integritas. Justru dengan keterbatasan ini kita harus bisa pacu terus. Jadi meskipun itu sebagai salah satu dari kendala yang dihadapi oleh PA Bengkayang, yaitu minimnya sarana dan keterbatasan yang ada, seperti itu ya. Baik, Pak. Dari upaya dan kendala yang sudah Bapak jelaskan tadi ya Pak ya. Baik. Nah, saya lumayan tertarik dengan salah satu inovasi yaitu BRC ya Pak ya. Kalau tidak salah BRC ini adalah salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Bapak Ketua langsung. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, untuk Bengkayang Religious Court ini kan memang pelayanan yang basisnya mobile ya Pak ya. Kita kebetulan di Pengadilan Agama Bengkayang mobilnya kedua kecamatan ya Pak ya, Sanggauledo dengan Capkala. Ya. Boleh diceritain sedikit nggak Pak, sejauh apa sih jarak menuju kedua kecamatan tersebut, kemudian juga bagaimana respon masyarakat sampai dengan hari ini terhadap salah satu inovasi kita ini gitu. Baik, terima kasih. Jadi memang kita tiap tahun itu ada program sidang keliling ya. Jadi kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya kita hanya monoton di pelaksanaan pelayanan sidang aja begitu. Kita datang sidang, kita ada 2 tempat ya. 2 tempat sidang keliling. Pertama itu di Sanggauledo, titiknya ini sangat dekat dengan perbatasan Malaysia gitu ya. Ini daerah wilayah Bengkayang ini ya. Kita ada di pinggiran Malaysia ya Pak ya. Perbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi kita ada pelayanan di sana sidang keliling. Yang kedua kita ada di Capkala, itu bagian pesisirnya gitu ya. Bagian pesisir wilayah Bengkayang. Jadi bagian ujung barat dan ujung timur ya. Kalau juga dari Pak? Itu ke laut lepas perbatasan ya. Sudah pesisir ya, laut lah ya, laut. Jadi memang cukup jauh dan itu memang Pengadilan Bengkayang melihat itulah titik senter pelayanan untuk mobil itu sendiri ya, dengan titik sidang keliling. Nah, melihat rutinitas yang hanya sidang aja, maka saya ada inovasi itu tadi. Jadi bagaimana tidak hanya hadir persidangan saja, tapi ada pelayanan yang lain. Orang mau ngambil produk, orang mau konsultasi, dan lain sebagainya lah seputar yang ada di PTSP. Kantor ini sendiri kita pindahkan secara mobile ke sana. Jadi lahirlah ini namanya inovasi BRC ini tadi. Jadi Mobile Bengkayang Religious Court. Insya Allah, alhamdulillah kalau melihat dari antusiasmenya ini sangat masyarakat sangat terbantu sekali dengan kehadiran BRC ini. Banyak sekali atensi-atensi yang diberikan. Malah nih kita kan sudah selesai program sidang keliling, ini sudah menanyakan lagi nih kapan nih ada BRC lagi di tempat mereka. Sudah banyak tanya-tanya. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih tingkatkan lagi tahun-tahun yang akan mendatang. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya ya. Jadi memang wilayah PA Bengkayang cukup luas gitu ya. Maka kehadiran BRC ini sangat membantu masyarakat sekali untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Jadi masyarakat tidak jauh-jauh harus datang ke sini dengan ongkos yang merogoh kocek cukup luar biasa gitu. Itu mungkin seperti itu. Karena kebetulan memang Kabupaten Bengkayang ini lumayan luas sekali ya Pak ya. Kalau kita dari ujung ke ujung mungkin 3 jam lebih nggak Pak? Bisa jadi lebih gitu ya. Apalagi ditambah area medannya itu yang bikin nggak susah dilupakan gitu ya. Oh gitu ya Pak. Bahkan kami berkenang ya Pak? Sangat terkenang sekali. Pernah kami sampai kemalaman, saking banyaknya orang yang konsultasi, sidangnya cukup banyak, sampai kemalaman pulang gitu. Karena jarak dan juga mungkin antusiasme masyarakat yang tetap kita harus memberikan prioritas utama dalam pelayanan. Bahkan sampai pelayanan ya Pak ya. Mobil kita pun sampai sempat bocor gitu ya, di tengah jalan yang jauh dari bengkel. Tapi alhamdulillah
ada teknisi yang handal jadi bisa langsung diganti ban serep gitu ya. Iya. Gitu, terima kasih. Biasanya ini Iya, iya. cerita-cerita Iya, menarik ya Pak ya di iya. balik Itu inovasi. seputar cerita menarik gitu Iya, ya. inovasi BRC Iya, ini. iya. Nah Pak, jadi sebenarnya untuk inovasi-inovasi yang udah kita luncurkan di Pengadilan Agama Bengkayang, ini tentunya juga akan mendongkrak ya Pak ya, Baik. penilaian zona integritas Betul, di betul. Satker kita gitu Iya, ya Pak ya. betul. Nah Pak Ketua, gimana harapan Bapak bagi pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Bengkayang ini untuk kedepannya Pak? Baik, ya walaupun kita bukan pesimis ya, kita belum bisa mendapatkan itu, tapi saya sendiri sebagai pimpinan berharap seluruh aparatur yang ada di bawah ini jangan berkecil hati, ya walaupun itu belum kita dapatkan, tetapi untuk selalu berzona integritas, untuk selalu mewujudkan wilayah bebas dari korupsi, untuk selalu meningkatkan pelayanan, itu jangan sampai tidak sama sekali diwujudkan, itu harapannya. Dan ke depan ya harapannya ya mudah-mudahan kalaupun bisa mendapatkan, diberikan kepercayaan, jadi mendapatkan predikat WPK tersebut, mudah-mudahan PA Bengkayang ini bisa menjadi contoh ya, contoh bagi instansi lain, bagi sekitar instansi lain, agar ya menjadi parameter mungkin ya, Betul. parameter sebagai gambaran wujud pelayanan gitu ya, pelayanan yang prima bagi PA Bengkayang dan juga sebagai wujud dari adanya integritas aparat pengadilannya sendiri itu sendiri itu ya. Jadi harapannya seperti itu sebagai contoh lah ya. Mudah-mudahan bisa segera Mudah-mudahan terwujud bisa ya Pak menular ya. ke yang lain. Iya, Gitu. betul. Harapannya seperti itu. Nah ini yang jangan sampai lupa ini ya, bagaimana kita mewujudkan zona integritas ini terutama terkait dengan dokumentasi. Pendokumentasian itu sangat penting sekali gitu ya, karena apapun yang kita sudah lakukan, yang sudah kita perbuat dalam upaya mewujudkan zona integritas, tapi kalau satu dokumentasi terlewat, orang kan percaya apa nggak percaya gitu ya, tidak hanya sebatas lisan. Maka penting itu namanya dokumentasi ya, karena itu sebagai penguat kita bahwa kita sudah melaksanakan zona integritas. Apa di dokumentasi itu kan ada namanya, kita kenal itu istilah UNDF ya. UNDF Undangan, notulensi, daftar hadir, dan foto gitu ya. Itu penting sekali ya, sebagai pemenuhan dari pengukit itu sendiri dalam evidence zona integritas. Nah itu yang jangan sampai dilupakan, yang seringkali kita lupakan malah gitu ya. Terima kasih banyak Bapak. Jadi untuk Sobat Peradilan dimanapun berada, ada satu tips penting dari Bapak Ketua kita, yaitu jangan lupa untuk pendokumentasian setiap kegiatan ya Pak ya. Itu juga salah satu unsur penting untuk mendapatkan atau mewujudkan zona integritas. Kan kita sekarang ini di akhir 2024 ya Pak ya, kebetulan juga Pengadilan Agama Bengkayang tadi seperti yang Bapak Ketua sampaikan, kita sedang dalam progres pembangunan gedung baru. Betul. Semoga dengan adanya gedung baru nanti bisa mempermudah kita ya Pak ya, amin, untuk amin, mewujudkan ya zona itu integritas harus, itu. ya, Harus ya Pak ya. harus bisa meningkatkan lebih pelayanannya dengan betul. adanya gedung baru. Baik Pak, sebelum kita menutup podcast kita pada hari ini, saya persilakan apabila Bapak ada closing statement yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Pengadilan Bengkayang jadi mengajak seluruh pegawai khususnya di lingkungan Pengadilan Bengkayang dan seluruh masyarakat gitu ya, yang terkait, stakeholder yang terkait, untuk selalu mendukung pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Bengkayang ini. Karena dukungan itu sangat penting bagi Pengadilan Agama Bengkayang supaya Pengadilan Agama Bengkayang dapat lebih dan lebih baik lagi meningkatkan pelayanannya dan menjaga integritas aparaturnya. Mohon dukungan dari seluruh unsur di internal maupun di eksternal stakeholder yang ada. Dan jangan lupa dukungan itu ya tentu tidak hanya dukungan lisan gitu ya. Kami punya media sosial, jadi mohon dukungannya ini sebagai sarana untuk membangun sinergi antara Pengadilan Agama Bengkayang dengan instansi lain agar itu dapat terwujud. Jadi dengan cara ya like, subscribe dan yang lainnya ya. Jadi dengan adanya medsos ini mohon untuk didukung seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Oke pemirsa, jangan lupa ya tadi pesan dari Bapak Ketua kita, Bapak Sobari SHI, untuk jangan lupa follow, subscribe, kemudian like postingan-postingan kita, karena dari media sosial Pengadilan Agama Bengkayang kita bisa mendapatkan informasi terupdate dan juga informasi-informasi lainnya.
Terima kasih banyak Bapak Terima kasih, atas sama-sama. kesempatannya pada hari Baik. ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Iya. Ya.